Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran informatika kelas 8 ya. Oke, pada kesempatan video kali ini kita akan belajar mengenai bab 5, yaitu mengenal model komputasi. Apa sih model komputasi itu sendiri? Mari kita simak video berikut. Komputasi sendiri adalah bagaimana memecahkan suatu masalah dengan ringkas dan cepat menggunakan suatu algoritma. Contohnya kita diberi suatu masalah, bagaimana kita membayangkan menyelesaikan masalah tersebut secara runtut, tepat dan cepat menggunakan langkah-langkah yang pas ya, agar masalah itu langsung selesai, clear, peace. Selanjutnya, menumbuhkan budaya informatika. Informatika mendukung dan berkaitan dengan aspek bagaimana kita bertindak memecahkan masalah dan bersosial serta pengaruh teknologi informasi pada umumnya. Jadi kan pada kehidupan kali ini kita berkaitan erat dengan yang namanya teknologi. Nah, untuk dapat menggunakan teknologi itu dengan tepat, kita juga dituntut untuk berpikir secara logis atau sesuai fakta, sistematis, urut. Untuk aspek-aspek informatika itu ada 6 ya. Yang pertama ada teori informasi. Teori informasi merupakan disiplin ilmu dalam matematika terapan yang berkaitan dengan kuantitasi data atau pembatasan jumlah data melalui suatu kanal informasi. Jadi kan kalau komputer itu hanya mengenalnya angka 0 dan 1. Kalau informasi data, teks itu atau video itu kan susah dikenali komputer. Nah, teori informasi ini memberikan ilmu bagaimana suatu informasi itu dapat dikenali oleh komputer. Semakin tinggi, semakin kompleks data tersebut akan diolah atau dikompres istilahnya, sehingga setelah dikompres semakin kecil, data tersebut semakin cepat dikirimkan. Yang kedua ada ilmu informasi. Ilmu informasi merupakan ilmu yang mempelajari data dan informasi serta cara menyampaikan data tersebut, menganalisa, menyimpan dan menyampaikan data tersebut. Contohnya kita sebagai siswa MTS, kita mempunyai data diri kita berupa nama dan nomor absen, tanggal lahir, usia, alamat, identitas orang tua hingga hobi. Nah, data-data tersebut disimpan, analisa, artinya dianalisa itu diolah sesuai kebutuhan. Setelah itu data tersebut diambilkan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada ilmu komputer. Dari namanya cukup jelas ya, ilmu yang mempelajari komputer itu sendiri, baik dari perangkat kerasnya, hardware, dan perangkat lunak atau software. Ilmu komputer untuk mempelajari software dan pemrograman. Untuk teknik komputer lebih cenderung berkaitan dengan hardware-nya sendiri atau perangkat keras. Yang keempat ada sistem informasi. Sistem informasi merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk menunjang pekerjaan. Lebih ke sistem informasi itu cara mengenalkan user program yang akan digunakan supaya lebih tepat digunakan. Yang pertama, keamanan informasi. Keamanan informasi adalah aspek dari informasi yang harus dilindungi dan dijaga seperti privasi. Privasi di sini seperti data diri tadi, nama, tanggal lahir, itu tidak boleh asal disebarluaskan karena akan disalahgunakan. Integritas ini lebih ke apakah data tersebut benar-benar utuh dan berasal dari sumber yang terpercaya atau tidak. Itu. Kalau identifikasi data tersebut bisa dikenali keasliannya, signatur itu keabsahannya,
sah tidaknya, seperti kalau ada ijazah atau dokumen sekarang kan ada yang menggunakan QR code ya. Nah, seperti itu. Otorisasi itu yang berwenang memberikan signaturnya tadi, itu tanda tangan secara digital. Validasi itu menunjukkan lebih ke apa ya, ini data misal kalau kita daftar WhatsApp kan memasukkan nomor HP, lalu ada nomor kode PIN yang dikirim lewat SMS ya. Nah, itu namanya validasi. Selain itu ada waktu, konfirmasi, kepemilikan, dan anonimitas. Anonimitas lebih dikenal dengan anonimus ya, itu lebih ke menyamarkan identitas kita agar tidak umum diketahui banyak orang. Yang terakhir ada informatika sosial. Informatika sosial mempelajari aspek sosial yang mempengaruhi peran teknologi informasi dalam perubahan sosial dan organisasi. Lebih tepat ke pengaruh teknologi pada perilaku sosial, mengamati teman-teman perilaku sosial ya. Tetap seorang itu bisa dilihat dari cara menggunakan gadgetnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari model komputasi. Yang pertama ada model fungsional. Model fungsional terdiri atas satu set nilai, fungsi, dan operasi aplikasi fungsi, dan komposisi fungsi. Berikut ya. Oke, contohnya di penerapan argumentasi ya, terrumuskan fx 3000 x plus 5000. Jadi kalau x-nya kita isi dengan 0, kita jalan berapapun, sedekat apapun kurang dari 1 km akan membayar jumlah 5000. Nah, untuk kita x-nya ganti dengan 1, otomatis untuk 1 km kita membayar 8.000. Untuk 5 km 3.000 dikali 5 ditambah 5.000 sehingga membayar 20.000. Di sini ada nilai yang konstanta, yaitu nilai dasar dari argo tersebut sebanyak 5.000. Itulah yang dinamakan model fungsional. Selanjutnya ada model imperatif. Model imperatif terdiri atas satu set nilai yang mencakup suatu keberadaan dan operasi tugas untuk memodifikasi pernyataan. Hampir sama seperti model fungsional, hanya saja dalam pemecahan rumus-rumus tersebut dapat diperbarui. Ya, misal nilai 5.000 tadi dapat kita ubah nilai dasarnya menjadi 8.000 atau kita ubah menjadi 4.000 sesuai dengan kebutuhan komputasi tersebut. Yang ketiga ada model logika. Model logika terdiri atas satu set nilai, definisi hubungan, dan kesimpulan logis. Maksudnya di sini model logika itu ada beberapa pernyataan. Dari beberapa pernyataan tersebut kita mengambil suatu kesimpulan. Biasanya model logika ini diterapkan pada informatika medis ya, atau bioinformatika. Contohnya pemecahan suatu gejala penyakit. Ada beberapa pernyataan. Yang pertama misal sakit kepala, suhu tubuh panas, menggigil, mata berkunang-kunang, hidung tersumbat. Di beberapa pernyataan tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa itu merupakan gejala dari penyakit flu atau demam. Nah, itu tadi model-model komputasi.